Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jules Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari dan juga pergerakan IHSG ke depannya. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham saya yang lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi IHSG memang sudah sesuai dengan rencana. Dia breakdown di area vertical support yang merupakan pertanda dari head and shoulder-nya. Posisi target penurunan terdekat itu bisa mencapai area 6532. Namun jika memang harus menuju area demand, saya pikir alangkah baiknya menuju area 6511 sampai 6484. Secara tren MACD dan RSI sendiri sudah signifikan menandakan distribusi. Jadi saya pikir momentum melakukan buy on weakness harusnya sudah sangat tepat. Kita tinggal menunggu saja waktunya di beberapa emiten ke depannya. Menimbang di beberapa emiten sudah ada koreksi seperti di saham konstruksi, energi, dan BUMN. Dan sudah terjadi kembali rotasi sektor ke sektor kesehatan dan teknologi ya. Baik, saham pertama yang akan saya review ada saham dari finance, multi finance, ada Tifa. Tifa posisi di sini sudah cukup bagus. Dia mampu berhasil break dari posisi downtrendnya yang cukup lama, hampir 1 bulan, dan sekarang mencoba masuk area supply di 705 sampai 655. Target kenaikan saya pikir bisa mencapai area gap itu bergerak pada range harga 1030. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Tifa bisa mempertimbangkan karena dia sudah retest beberapa kali di posisi ini. Kemungkinan besar dia membentuk triple bottom atau dia membentuk pola breakout di posisi supply, kemudian dia retest kembali dan menguji area taking profitnya. Nah, ketika posisi dia melakukan breakout di posisi supply dan kemudian dia retrace atau koreksi sehat, teman-teman bisa mempertimbangkan area 705 sampai 655 ini untuk entry. Dengan catatan dia breakout terlebih dahulu, kemudian dia retrace atau koreksi sehat. Dengan mempertimbangkan keamanan untuk entry, saya pikir cukup bagus ketika kita masuk pada saat dia koreksi sehat. Kenapa tidak masuk pada posisi sekarang? Karena cenderung skenario pertama mungkin saja terjadi dia membentuk pola triple bottom. Ketika dia membentuk pola triple bottom, kita patut berhati-hati ya. Secara MACD dan RSI sendiri sudah mengindikasikan bullish, dan saya pikir momentum untuk Tifa masih cukup besar. Selanjutnya updating di saham Friend. Posisi Friend setelah melakukan Morningstar yang cukup valid dan sekarang akan menguji kembali area supply di 107 sampai 102. Posisi high sekarang itu di 101. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Friend, jika belum memiliki saham Friend bisa mempertimbangkan untuk menunggu di 91 sampai 89 untuk entry di posisi koreksi. Namun jika teman-teman ingin memaksakan entry juga, saya pikir bisa 2 kali entry di area range 98 sampai 96 atau di 91 sampai 89. Secara MACD dan RSI sendiri sudah mengindikasikan ingin bullish. Jadi saya pikir posisinya cukup besar dan momentumnya cukup bagus. Selanjutnya kita akan beranjak ke saham gorengan high risk, high profit, yaitu saham True. True di sini sudah membentuk lower low yang merupakan area low terdekat menjelang area IPO-nya di 134. Posisinya sudah membentuk area B, saya pikir sudah cukup bagus. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area 168 sampai 151 untuk entry. Selama dia tidak jebol 203 yang merupakan area break bullish, saya pikir momentum saham True masih cukup downtrend. Secara MACD dan RSI memang sudah ingin mengindikasikan akumulasi. Namun secara akumulasi bertahap, osilator MACD menandakan bahwa akumulasinya masih tidak cukup kuat. Mari kita simak bersama saham True jika mampu melewati area 203. Selanjutnya ada saham high risk juga yang bangun hari ini. Ada saham oils.
Oil di sini sesuai dengan pola bearish channelnya sudah hampir break di posisi pattern bearishnya itu di 302, namun tidak cukup bertahan dengan close di 278. Namun sebagai pertanda candle doji, saya pikir itu menandakan posisi bagus di mana buyer sudah memiliki potensi untuk trading di saham oil kembali. Secara MACD dan RSI belum dapat kita lihat, namun secara volume akumulasi yang cukup kecil di 23 juta, saya pikir momentum untuk saham oil ke depannya masih cukup besar jika dia mampu melewati area 302. Selanjutnya kita akan beranjak kepada saham laba, salah satu saham high risk emiten yang belum tampil. Di sini posisinya close di 206 dengan bullish di 1,98%. Masih bergerak di rentang demand-nya di 210 sampai 204. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Selama dia bertahan di angka 188 masih sangat menarik untuk kita pantau. Secara MACD saya pikir sudah sangat bagus dengan volume bar mengalami peningkatan. Dan saya pikir momentumnya cukup cepat mengingat saham True dan Oil hari ini cukup ramai untuk di trading, dan laba saya pikir di sesi 2 terakhir baru diambil momentumnya. Apakah bisa terjadi sampai besok? Saya pikir masih cukup cepat kita mengambil kesimpulan dan masih kita layak pantau dulu ya. Selama dia bertahan di 210 sampai 204 saya pikir menarik. Batasan break bullishnya saya pikir masih cukup sama di area 252. Selanjutnya kita akan beranjak ke saham sektor kesehatan, ada rumah sakit ya, Prodia. Sekarang berada pada range area demand di 6.250 sampai 6.200. Posisi sekarang masih cukup bagus untuk entry, menimbang jika pun mendapat area lowest kembali di area 5.825 sampai 5.450. Secara MACD sudah mengindikasikan akumulasi mengalami pelemahan, dan secara RSI tren harga sudah mengalami peningkatan kembali. Jadi saya pikir saham PRDA layak kita pantau untuk kedepannya. Selanjutnya ada saham rumah sakit. Lanjutan itu ada saham Prim ya. Updating saham Prim di sini sudah melewati area base demand-nya di 330 sampai 330. Posisi sekarang sudah menguji area break bullish di 338 dengan close di 340. Kabar baik untuk saham Prim karena berhasil menembus area break bullish-nya. Potensi bisa mencapai area 394 untuk target profit pertama dan target profit kedua di 428. Secara MACD sudah mengindikasikan akumulasi cukup bagus. Saya pikir momentumnya sangat kuat untuk kita pantau saham Prim ke depannya. Selanjutnya ada saham rumah sakit gorengan juga, SRAJ, Sejahtera Anugerah Jaya. Posisi di sini sudah melewati area supply-nya di 328 sampai 316. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan untuk entry di 328 sampai 316. Jika teman-teman sudah entry di saham SRAJ, ada area khusus di 382 sampai 366 yang merupakan area supply yang tidak mampu ditembus 2 kali. Namun jika posisi break supply ini mampu ditembus, posisi lanjutan bisa mencapai area supply gap ya. Untuk area target profitnya di 450 sampai 438. Secara MACD dan RSI sudah menandakan akumulasi secara bertahap, di mana 3 harian sebelumnya juga cukup bagus volumenya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan SRAJ untuk entry. Selanjutnya ada saham tech, ada Kios. Posisi Kios sudah cukup bagus, dia masih bergerak di area demand dan sekarang posisinya profit di 5%. Bagi teman-teman yang sudah entry di area demand, saya pikir sudah mengambil posisi cukup bagus. Ada area gap, 2 gap di sini, area 880 dan juga di area gap 550. Dua area tersebut bisa teman-teman pertimbangkan untuk taking profit atau sell on strength. Namun jika volume yang dilakukan breakout di posisi supply tersebut cukup kuat, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk sell on strength di 105. Jika 105 kuat, saya pikir potensi akan lanjut ke area asalnya di 1215 sampai 1275. Selanjutnya kita beranjak kepada saham finance gorengan juga. Di sini ada saham ASJT. Posisi saya pikir membentuk potensi come and handle.
secara Fibonacci sudah melakukan target penurunan secara Fibonacci, yaitu bergerak pada range 0618 di 147, dan kabar bagusnya sudah membuat area base yang cukup bagus. Jika dia mampu bertahan di area 147, potensi bisa menembus area 154 dengan target di 161. Dan kalau teman-teman lihat, potensi break cup and handle-nya itu di 174. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area 147 untuk entry ya. Secara RSI dan MACD memang masih mengindikasikan distribusi. Namun secara volume distribusi yang sudah mengalami penurunan secara signifikan, saya pikir momentum untuk akumulasi di saham SJT jika sobat joker trader tertarik bisa dilakukan. Selanjutnya kita updating sedikit terhadap saham konstruksi. Rotasi sektor yang sudah terjadi di saham konstruksi, teman-teman bisa ambil posisi. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham waskita bisa mempertimbangkan area 855 sampai 810 untuk entry. Atau teman-teman bisa entry bertahap di angka 910 dan 850. Secara MACD dan RSI sudah mengindikasikan distribusi cukup kuat. Jadi saya pikir teman-teman bisa mempertimbangkan untuk lakukan buy on weakness. Selanjutnya kita akan beranjak kepada saham Adikarya. Posisi Adikarya juga cukup sama. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area 1020 sampai 975 untuk entry. Atau teman-teman bisa menunggu sampai di 950 yang merupakan area supply dan demand yang cukup kuat. Jika area tersebut juga cukup tembus, teman-teman bisa menunggu di area 830 sampai 820 untuk entry. Selanjutnya ada saham Wijaya Karya. Posisi Wijaya Karya juga cukup sama, hampir mendekati area entry pertama di 1245. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan entry pertama di area tersebut. Namun, jika teman-teman ingin entry di bawahnya kembali, bisa mempertimbangkan dua area, saya pikir. Bergerak pada range harga 1160 sampai 1100 dan juga di 1090. Jika momentum konstruksi tidak cukup kuat kembali untuk dinaikkan, saya pikir posisi di 995 sampai 955 layak untuk kita pakai sebagai buy on weakness. Selanjutnya ada saham PP Persero atau PTPP. PTPP sudah mendekati area entry pertama. Jika teman-teman tertarik bisa entry di 1205 sampai 1155. Secara MACD sudah menandakan distribusi awal dengan volume distribusi 2 harian secara bertahap pun sangat signifikan. Bagi teman-teman yang sudah taking profit atau mengurangi posisi di saham PTPP, saya pikir bisa mempertimbangkan untuk entry kedua di 1130 atau di 1110. Yang terakhir kita akan berbicarakan saham kapal ya. Salah satu saham kapal komoditi minyak yang mengangkut ada Wins dan Temas. Posisi Wins sekarang sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dan saya pikir Temas belum mengambil posisi yang cukup bagus. Dan di sini saya menemukan pola cup and handle. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Temas bisa mempertimbangkan entry breakout-nya di 338 sampai 332. Target profit secara handle-nya saya pikir bisa mencapai area 372. Dan secara posisi cup bisa menembus posisi di 426. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan entry di breakout atau melakukan buy on weakness ketika Temas berada posisi 318 sampai 310. Secara MACD sudah mengambil awalan posisi golden cross secara akumulasi dan saya pikir sangat menarik untuk kita pantau ke depannya. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.